Jadi menurut tradisi di Buddha Dharma Nusantara ini, yang ada di saat itu seperti yang dipaparkan di Borobudur maupun yang tertulis di teks ini urutannya sebetulnya jelas sekali. Jadi kira-kira begini loh urutannya. Jadi tadi yang saya katakan ya, penekanannya adalah memanfaatkan hidup yang ada di sekarang sesuai yang diajarkan oleh Buddha itu seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya jadi mulainya itu kita harus menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Kelahiran sebagai manusia ini pertama. Jadi nanti dalam teks ini pun kata-kata pertama itu tentang berharganya kehidupan sebagai manusia. Yang kedua, tadi bahwa kehidupan ini terbatas atau kematian. Dalam kematian, tadi kita bicarakan ada 4 yang harus kita tetap dengungkan dalam pikiran kita karena pada dasarnya kita ini dalam teks kita disebut kita ini terpaku pada keabadian, kekekalan. Mengapa? Karena di dalam hidup kita, ini kita mengalami begitu banyak perubahan terus sehingga kita mendambakan sesuatu yang tetap. Memikirkan supaya ada sesuatu yang tidak berubah-ubah gitu. Tapi tidak ada. Semuanya begini. Nah, pemikiran kita berdasarkan sesuatu yang tetap, yang tetap ada ini sangat mempengaruhi cara kita hidup. Kita nggak peduli gitu, ada terus saja dan sebagainya. Makanya ini yang dibicarakan, right? Jadi kematian itu pasti, waktunya itu tidak akan tahu. Ketika waktu kita pergi itu kita akan sendiri. Ini pentingnya dikatakan pada waktu kejadian itu akan jadi. Ini pelan-pelan, bahkan di salah satu yang nantinya yang tradisi di Nusantara itu membicarakan mengenai tahapan-tahapan kematian ini sendiri. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa pelan-pelan panca indera kita ini mulai satu persatu urutannya jelas sebetulnya dikatakan itu akan hilang. Jadi kemudian pada saat itu koneksi dari pikiran dan alatnya, otak dan badan ini juga sangat terganggu. Nah, pada saat ini sebetulnya kita betul-betul sangat rawan, atau bukan rawan katanya ya, yang pasti tilasan-tilasan karma ini akan berfungsi luar biasa. Makanya dalam tradisi Buddha Dharma, justru yang paling penting, salah satu periode yang paling penting di dalam hidup kita itu justru periode-periode terakhir. Karena kita tidak akan bisa menggunakan rasio, kita tidak bisa menggunakan pemikiran. Ini nanti dijelaskan daftarnya. Nah, kalau kita sendiri, ya itu yang paling kira-kira yang paling kita inginkan apa waktu itu? Keluarga, apa? Ya apalah, mungkin mungkin suhu-suhu atau dewa-dewa atau siapa, karena kamu ketakutan sendiri kan. Nah ini makanya ini digarisbawahi, kita akan sendiri perginya. Nah nanti yang akan bisa meyakinkan kesendirian kita itu oke dalam ya saat-saat terakhir ini, justru sebagaimana kita tahu sebetulnya apa tuh ini. Orangnya ini apa gitu. Yang akan pergi ini siapa apa. Semakin kita tahu mengenai hal ini, semakin kita siap.
di tradisi Tibet, kemudian ini juga dikembangkan dengan buku yang namanya Bardo Toto. Ini sebenarnya kita juga sudah menerjemahkannya sedikit. Itu juga sangat menarik untuk kita pelajari. Tapi intinya kebiasaan kita nanti kita akan ditinggalkan sendiri ini loh yang harus kita ingat-ingat. Tadi yang saya tanyakan, kira-kira yang didambakan pada waktu itu apa ya? Keluarga, teman, segalanya. Padahal nggak akan bisa kamu. Nah ini pertanyaan nih. Jadi dalam waktu kita hidup ini, bagaimana sikap yang paling baik terhadap keluarga? Saya masih ingat waktu di satu tempat di Indonesia bicara dengan orang yang di salah satu beliau itu yang resmi menjadi seperti apa istilahnya saya lupa, yang meresmikan perkawinan gitu di wihara. Ya, sampai beliau itu ngomong saya sebetulnya malah di dalam hati selalu merasa ini tidak sesuatu yang harus semua orang menjalanin gitu karena khawatir ada istilah beliau itu waktu itu kemelekatan atau gimana. Saya sendiri nggak pernah bisa ngerti mengenai nama kemelekatan gitu. Sebab menurut saya kemelekatan itu cuman alat penangkap lalat itu loh. Dimana kalau terbang terus lalatnya hinggap di sana melekat gitu kan. Ini lucu sekali. Jadi bapak yang officiating wedding itu malah bilang gitu, jangan melekat ke keluarga. Menurut saya itu tidak pernah Buddha ngajar seperti itu. No, saya kira juga suhu pun pasti punya keluarga. Ya, cuman kita bilang pawajra. Pawajra itu untuk kita pribadi meninggalkan kehidupan perumah tangga. Dikatakan kehidupan perumah tangga itu yang nanti membuat mata kita ini berdebu, nggak bisa lihat jelas karena repotnya dengan keluarga di sini. Ini saya kira keliru. Sebab salah satu landasan sebagai manusia itu adalah kasih sayang. Right? Ada cinta kasih ini ke satu yang lain. Ini penting. Jadi nggak apa-apa gitu. Cuman hati-hati. Jangan sampai kebahagiaan kita itu tergantung, terikat hanya dengan mereka gitu. Atau bahkan kalau kita bayangkan ya paling sering orang tua itu malah menggunakan anaknya untuk membahagiakan mereka loh. Paling sering kalau saya kan di Australia ya, banyak sekali anak-anak yang belajar di Australia. Orang tuanya itu kalau cerita bukan karena baik untuk anaknya gitu. Tapi karena nanti bisa merasa sudah menjalankan tugas orang tua, nyekolahkan anaknya di luar negeri. Saya kira kok itu hanya untuk orang tuanya malah, tidak untuk anaknya. Jadi ini hampir di setiap tikungan hidup, kita ini harus punya pemikiran yang jelas. Terutama nanti akhirnya kalau ada kematian, jangan sampai kita. Makanya dikatakan yang paling baik jika ada kematian, jangan ada yang nangis di depan yang mati. Sebab itu hanya menimbulkan rasa keterikatan satu dengan yang lain. Ini contoh Guido baru-baru ini juga mengalami semacam itu, kita jelas akan ada kepedihan dan sebagainya. Kemudian terakhir mengenai yang kematian ini, kita akan tinggalkan semuanya kecuali tilasan-tilasan, right? Ini tolong dipikir terus-menerus. Jadi ini loh yang paling penting. Karena ini ada terusannya. Yang lain-lain, jabatan, ketenaran, uang, gone. Jangan sampai kalian itu nanti merasa sampai seperti ini. Dan kalau kita lihat, sekali lagi ya di Borobudur, ini
lepas dari teori-teori, bukan teori ya, keterangan mengenai Borobudur. Borobudur itu luar biasa sekali ajaran yang diajarkan tentang attitude of life seperti apa. Nah, berharganya kehidupan sebagai manusia, mulainya. Keduanya, kematian itu pasti. Ketiganya ini diajarkan karena nanti yang dibawa ke ini tilasan-tilasan karma. Landasan semua ajaran Buddha ini juga dilandaskan pada yang ketiga ini, yaitu ajaran tentang karma. Nah, mungkin ya, seandainya kita ini nanti, saya minta izin, karena ternyata setelah sering sekali bicara dengan teman-teman mengenai ini, itu agak banyak kesalahpahaman atau bukan kesalahpahaman ya, pengertiannya itu kadang-kadang tidak lengkap jadi ngambang. Borobudur itu paling bawah ada 160 panel. Ini adalah ukiran dari sutra yang namanya Karma Vibhanga. Di paling bawah. Dan cuma tidak di paling bawah, tapi yang bawahnya paling bawah. Jadi untuk lihat ukiran itu harus nunduk malah. Karena itu yang nyentuh tanah. Seperti kita ketahui, Borobudur itu dibangun 4 tembok begitu, motong dari suatu bukit, tanahnya ditaruhkan di tengah Borobudur ini. Right. Bangun, uruk. Bangun, uruk. Sistemnya seperti itu. Tapi di Borobudur itu hujannya banyak. Jadi pemikirannya, ini kan seperti bikin bak, tapi nggak ada bawaannya. Jadi air turun, terus merembes. Air turun, terus merembes. Pemikirannya seperti itu. Nggak ada yang tahu pada waktu itu, di landasan yang kurang lebih dari 3 meter sampai 17 meter dalamnya, ini ada suatu lapisan. Lapisannya itu hampir hitam pekat. Lapisannya itu seperti tanah liat yang kedap air. Jadi air yang masuk di tengah, ini begitu kena lapisan itu nggak bisa kemana-mana. Bisanya cuma mendorong tembok tadi kan. Karena temboknya tambah lama tambah tinggi, airnya tambah masuk, mendorong tinggi. Nah pada suatu saat, yang membangun Borobudur itu harus membuat keputusan. Ini kalau tidak dimitigasi, kalau tidak ambrol. Kehilangan semuanya. Nah, ini genius ya nenek moyang kita ini, mereka mikir, ya kalau gitu diganjal saja sudah. Diganjalnya nggak tanggung-tanggung. Menggunakan batu ini 4 meter tingginya, sekian ini kurang lebih, 7 meter lebarnya sekeliling Borobudur. Diberi seperti penopang gitu. Itu dihitung 25.000 kubik atau luar biasa banyaknya batunya. Itu pun jadi tujuan sampai sekarang kalian nggak bisa lihat Karma Vibhanga kecuali hanya satu bagian di ujung yang masih cuma dilihatkan sebagai. Untungnya kurang lebih di permulaan abad ke-19 begitu ditemukan, Eisenman itu menemukan, oh ternyata ada ukirannya, dan mereka tahu di bawahnya itu ternyata batu itu kalau dibuka paling bawah itu ada ukiran gitu. Lalu diputuskan, oke, difoto sekarang. Ini fotonya sebagian dari sebagian, ini bayangkan ya, batu Borobudur gede-gede ya. Kalau kita ke sana kita bisa lihat yang di ujung yang dibuka ini. 4 meter kali 7 meter. Ini dicopot satu persatu, bagian per bagian, setiap panel difoto. Pemotretnya ini anak bangsa yang namanya Pak Kasian Shevas. Pak Kasian Shevas itu memoto 160 foto satu persatu. Setelah difoto ditutup kembali. Sebelahnya mulai dilepasi. Difoto, tutup kembali. Akhirnya semua 160 panel ini terfoto. Menarik, karena ada sebagian
yang belum selesai sebetulnya. Masih flat gitu. Malah yang sebagian itu hanya baru sedikit. Tapi yang sebagian penuh sudah jadi semua. Nah, ini teorinya banyak. Salah satu teori oleh profesor dari Thailand mengatakan ya karena pada di tengah-tengah pembangunan Borobudur ada perubahan pengertian tentang ajaran Buddha. Makanya dengan adanya pengertian ajaran Buddha, makanya ini ditutup. Ada yang punya pengertian teori juga ya namanya Stadheim mengatakan ukuran di situ itu menakutkan atau erotik, makanya perlu ditutup. Bukan itu. Urusannya ini karena struktural. Sebab kalau memang hanya perlu ditutup hanya karena menakutkan atau ganti mazhab atau ganti tradisi yang atau untuk yang menakutkan, tidak perlu 4 meter kan kali 7 meter. Perlu 1 lapis saja kan. Sebetulnya kalau hanya tujuannya untuk nutup, 1 lapis tingginya cuma sekian kok kira-kira ukirannya. Itu muter selesai. Bukan itu kan. Ternyata ini urusan gini. Cuma pertanyaan yang menggelidik. Mengapa ukirannya dibiarkan di situ? Sebetulnya bisa kan ukirannya diambil, ini batunya dipasang, ukirannya dipasang di paling luar. Menurut kalian mengapa? Pertama-tama diputuskannya untuk menutup ini, itu juga patut dipertanyakan loh. Pertimbangan ini kan antara kehilangan semua candi atau ininya ketutup. Nah ini dua-dua bisa mungkin, ini bukan spekulasi ya, cuman suatu hipotesa yang kita bisa mengatakan karena mungkin ajaran yang terukir ini, yaitu ajaran karma, ini sudah diketahui oleh banyak orang. Orang belajar mengenai Buddha Dharma tentunya belajar mengenai karma, makanya ditutup juga nggak apa-apa gitu. Terus mengenai mengapa kok tidak dicopot, saya kira ini loh, pentingnya pendiri Borobudur mengingatkan kita bahwa dasar dari semua ajaran Buddha itu adalah mengerti tentang karma. Makanya yang paling dasar dari Candi Borobudur tetap ada karma wibaka. Tetap ada di sana. Dan memang benar. Sebab hanya dengan kita mengerti bahwa tindakan kita ini punya imbas, kita ini harus bertanggung jawab terhadap hidup kita, semua keterangan mengenai Buddha Dharma ini tidak mempunyai landasan yang kuat. Nah, ini maka berikutnya, ini the text talk about karma. Mengenai karma ini. Nanti setelah saya kasih keseluruhan ya, setelah membicarakan mengenai karma, the text mulai menanyakan kalau begitu karma itu seperti apa? Lalu diterangkan. Nih, sebab apa yang kamu lakukan itu yang akan menentukan kehidupanmu berikutnya. Jadi kehidupan berikutan ini itu nanti bakalnya yang menentukan kalian sendiri. Nah, kehidupan apa? Lalu mulai diterangkan. Nih, alam-alam ini ada seperti ini ada seperti ini. Jadi kalau kita mau seperti apa, itu nanti kamu menentukan. Tapi terus diterangkan, alam-alam ini nanti kalian di sana itu terus hanya memutar, berputar-putar di sana. Makanya disebut samsara. Sam ini bersama-sama, sara ini to flow together namanya samsara. Jadi mulai dari situ nanti terus kita akan membicarakan. Gini, saya tanya kalian, kalau kalian misalnya
tahu bahwa apapun yang kalian kerjakan ini, ya kecuali itu memang kerjaanmu ya, misalnya kerjaan supir bis gitu ya, itu kan kerjanya ya ke sana, kalau sudah sampai sana ya ke sini lagi, masih terus, kalau itu bisa dimengerti. Tapi seandainya keberadaanmu ini sebagai manusia sekarang, terus nanti jadi dewa, selanjutnya jadi binatang, terus jadinya selanjutnya jadi manusia lagi, tapi kaya, enak gitu. Terus tapi selanjutnya kamu masuk di neraka gitu. Terus selanjutnya gitu. Misalnya kehidupan seperti ini terus menerus, itu juga ya mungkin banyak yang karena tidak tahu alternatifnya ya, ini lalu dikatakan ya sudah, kita tetap ada di sana. Keberadaan seperti ini yang berkelanjutan, yang berputar-putar seperti ini terus, ini yang disebut samsara. Yaitu jadi samsara ini bukan penderitaan, tapi keberadaan kita yang berputar-putar yang intinya sama. Nanti kita akan membicarakan juga di sini intinya adalah duka, kita akan membicarakan mengenai duka. Gur, nanti kita sampai jam berapa ya? Ini berapa jam lagi? Hah? Oke. Hah? Oke. Oke. Saya minta kalian yang milih dah. Ini kita selesaikan atau sambil jalan kita dalami sampai kalian ngerti gitu. Pilihan pertama kita terus cover semuanya. Semuanya ada di sini, kalian akan bisa dapat ini. Atau seperti ini di mana saya sambil ngomong ini sambil lihat wajah kalian sebetulnya. Kalau wajah kalian kelihatan sudah ngerti, baru saya next gitu. Kalau masih ada yang ketinggalan pun saya kepinginnya nerangkan lagi gitu, nerangkan lagi. Sebab kesempatan seperti ini langka. Ya, membicarakan mengenai teks yang mengenai kehidupan kita. Kalau hanya datang terus ngomong mengenai teori ini, teori itu sebetulnya ya ada, cuman nggak baik gunanya. Ini mengapa kok menurut saya sangat penting. Misalnya ya tadi urusan pengandalan tadi, sarana gitu. Saya yakin kalian bertanya-tanya sekarang dalam hati kalian. Saya berlindung kepada Buddha, mulai mempertanyakan loh, ini artinya apa gitu, right? Dan sekarang kamu tahu sebetulnya kamu berlindung ke siapa? Dirimu sendiri, ke potensialmu sendiri, ke potensial dan dharma. Bedakan ya. Nah ini saya kira harus diterangkan di sekolah. Ini kuncinya sebetulnya, hal semacam ini. Nggak usah muluk-muluk, kalau satu persatu betul-betul dihayati. Karena begitu banyak konsep-konsep ini, keterangan-keterangan yang menjadi korban terjemahan yang malas. Kita menerjemahkan hanya dari bahasa Inggris. Tidak mengurut. Sekarang kita tahu, sutra ini yang paling lengkap tradisi dibandingkan dengan yang lainnya, kira-kira dalam bahasa apa? Dalam bahasa Tionghoa. Yang namanya Taisho Tripitaka ini. Ini dulu dikumpulkan yang namanya Jin Takakusu, yang diminta oleh di zaman pemerintahan Kaisar Taisho, ya, antara Meiji dan Showa. Ini ada sedikit, ini luar biasa sekali. Diminta untuk mengumpulkan semua sutra-sutra yang ada dan dikumpulkan sehingga nanti bisa pengumpulan. Pengumpulan ini maka disebut Taisho Tripitaka karena memang ribuan sekali. Ini nggak pernah dibicarakan dulunya. Makanya orang yang mengatakan sutra Pali itu ada sutra yang paling tua, yang paling itu pun sekarang
dipertanyakan dan dibuktikan itu tidak seperti itu sebetulnya. Banyak sutra-sutra dalam bahasa Tionghoa, jadi dulu biku-biku abad ketiga, abad keempat, coba bayangin. Dari Tiongkok ke Kashmir, ke Jammu, dan belajar dari mereka. Bahasanya lain sama sekali, pengertiannya juga lain sama sekali. Ini loh, kita ini berhutang budi dengan beliau-beliau ini. Maka seharusnya kita itu meneruskan ajaran seperti ini itu paling tidak sebagai pembalasan budi. Luar biasa mereka ini. Hanya sekarang baru tahu teks Tengyur yang namanya di Tibetan ini itu dikatakan paling tidak lebih dari 50% adalah mengenai tantra. Dipertanyakan, teks tantra paling banyak dalam bahasa apa? Dalam bahasa Tionghoa. Ya. Ternyata yang dipertanyakan justru pembagian urusan tantra ini tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Tapi itu lain topik dah. Ini terlalu banyak. Artinya kita ini mempunyai karma sekarang untuk tambah lama, tambah ngerti. Terus terang kalau saya lihat kurikulum dari STAB dan sedih saya. Betul. Apa tuh yang diajarkan? Apalagi di sekolah. Makanya mudah-mudahan ya dengan ada semacam ini, Bumin dan terutama dimulai dari Medan ini, KPI di sini berbuat sesuatu yang berguna gitu. Sebab ini sekarang adanya ChatGPT segala macam ini semakin menolong tapi juga agak mengerikan kalau dalam arti ngerti artinya ini nggak pas gitu. Makanya maaf ya, ini close to my heart gitu. Sebab masa depan ajaran peninggalan nenek moyang yang sudah menjadi kebudayaan ini, kalau mau diteruskan, ini tergantung dari kita ini. Kalau kita sampai kelewatan, malas-malasan, yang rule nanti apapun yang ChatGPT ngomongkan itu sejarahnya. Right. Itu ajarannya. And it will be very sad. Sebab ada seperti itu. Anyway, kembali ke situ. Makanya, jadi kalau kamu punya kehidupan terus-menerus di samsara, dan kamu merasa tidak punya kesempatan, misalnya ya, samsara ini kan jadinya macam-macam. Nanti kita bisa tahu kalau yang jadi binatang ini sebab utamanya kedunguan dan kejenuhan gitu. Makanya binatang itu kan seperti itu kan ya. Tapi yang membuat, misalnya yang buat neraka itu kemarahan atau kebencian atau kemudian. Sebab neraka itu kamu lihat di mana-mana adalah keadaan yang melawan kamu, yang nggak setuju kamu, yang membawa kamu. Terus misalnya yang namanya preta itu merasa tidak puas, perutnya buncit, lehernya kecil, sehingga apapun yang kamu lihat, kamu pikir itu untuk kamu, begitu kamu mendekati berubah. Menjadi hal yang jadi itu berarti yang selalu merasa kurang, yang selalu begini. Nah, saya lompati manusia ya. Terus yang jadi dewa, ini dewa yang di atas kita ini, enak sudah. Bagus penampilannya, lingkungannya enak semua, sebuah dia ada. Tapi iri hati. Karena yang di bawah ini lihat yang di atas. Yang di atas ini dewanya lebih cakep-cakep, lebih bagus, lebih. Nah, dewanya yang di atas ini mempunyai penderitaan juga. Kesombongan. Kemana-mana merasa dia yang paling gini. Sekarang, tadi saya secara cepat ya, saya ngomong gitu. Saya yakin nih, kita semua sering mengalami alam-alam itu. Di mana kita jenuh mengenai hidup ini. Yang dikerjakan apa? Ya sudahlah, yang ada dikerjakan aja.
pagi ngantor, malam pulang, dapat bayaran, apa-apa jenuh. Pernah kan merasa seperti itu? Ya, karena ini hampir seperti binatang kita alamnya. Sapi itu kalau keluar kandang, yang dilihat rumput, matahari terbit, pandangan bagus, nggak soal. Dan selalu ketakutan. Ciri-ciri binatang ini, kedungunan. Gini. Pernah nggak kita yang merasa nggak ada orang yang ngerteni kita gitu? Kita selalu marah, melihat, melawan semuanya. Jadi apa-apa jengkel, apa gitu. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Ini tilasan-tilasan di neraka dulu. Kamu mesti bisa merasakan di sini sebab melihat lingkungannya serba nggak cocok. Tesnya gampang, Bu. Kamu lagi seperti itu, makanan di depan kamu itu favoritmu aja ya. Kira-kira terpengaruh atau tidak rasa makanan ini? Sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh oleh ini. Nah, terus yang namanya dewa, yang kamu anggap saya oke, gini. Tapi kamu juga iri hati dengan yang lain. Sering kan? Sebab sebetulnya kehidupanmu juga oke sih. Tapi kamu mesti mikir seperti itu. Apalagi kamu nanti kalau jadi dewa di alam yang di atas ini. Betapa sombongnya kita lihat orang, anggapannya kita udah semuanya oke. Enggak selalu, tapi kita pernah ngicipi peninggalan alam-alam. Sebab kalau kita setuju dengan pemandangan bahwa kehidupan ini ada sejak masa tak berawal, kita ini jadi dewa sering. Di alam neraka langganan. Jadi binatang, wah berkali-kali. Ini teorinya, apa mungkin bisa di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi manusia, ciri-cirinya apa? Apa yang membuat menjadi manusia ini? Ciri-cirinya manusia ini punya keinginan, kadang-kadang dipenuhi ketika, makanya manusia itu juga kehidupannya, kalau seperti ini, itu bersifat duka namanya. Nanti mudah-mudahan kita sampai ke duka nantinya. Pengen sekali saya dengan Yesus supaya kalian tahu apa tuh yang diartikan dengan duka ini. Di dalam teks ini. Nah, dengan ciri-ciri untuk jadi manusia apa coba kira-kira menurut kamu? Kepedulian. Ini benih di mana kamu berkisar dari samsara. Kalau yang matang, kepedulian. Buddha ini ditanya oleh Raja Pasena. Saya ini seorang raja, saya ini repot. Ngurus kerjaan, ngurus segala macam. Ada nggak satu hal? Tolong dong, saya diberi satu hal sehingga saya bisa mendapatkan manfaat dalam hidup ini. Sehingga saya bisa menjalankan tugas di negara, maupun tapi juga bisa membuat gini. Buddha lalu bilang, ada. Enak kan ya, cuma satu nih. Beliau mengatakan kepedulian. Apramada. Ini luar biasa sekali. Jadi, tadi yang kita katakan, kalau kita membicarakan mengenai pedulilah, hidup itu yang penuh peduli. Jangan pernah ngomong, enggak peduli saya. Right. Peduli kepada semuanya, kepada apapun. Ini nanti pelan-pelan, ini akan memoles kemanusiaan. Jadi paling tidak, kalau berikutnya apa, ini nanti yang matang, mudah-mudahan yang kepedulian ini. Jadi akan tetap menjadi manusia. Kalau ini hilang kepedulianmu, mau seperti apapun, kamu nggak bisa beli polisi, bisa beli asuransi jadi manusia lagi, apalagi dengan segampang seperti kita sekarang ini, asumsinya kan penghidupan berikutnya kita manusia lagi kan ya. Ini kan asumsi kita kan. Ya, pernah dengar mengenai apa kura-kura buta. Tapi ada yang percaya begitu sukarnya, itu untuk orang lain. Saya pasti jadi manusia lagi.
Itu pikirannya. No, no. Nih, makanya ini ditekankan di sini ini, dan yang bisa begini itu education. Ini yang namanya prajna ini. Tahu, bukan punya pendapat atau apa, tahu. Makanya tahu alternatifnya. Ini adalah topik berikut yang dibicarakan dalam teks ini. Ini yang namanya nisarana. Ini bahasa Inggrisnya renunciation. Right? Sayangnya lagi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan meninggalkan keduniawian. Ini salah total. Kalau kamu meninggalkan keduniawian, mau di mana kamu? Ini loh, beliau-beliau ini, para sangga, nggak bisa meninggalkan keduniawian. Satu hal yang paling gampang, mungkin buat kita nggak soal, buat beliau-beliau itu juga persoalan. Bahwa ternyata rambut itu tumbuh. Ya, hal yang simpel seperti itu. Mana bisa kita bilang meninggalkan? Bukan, renunciation itu bukan itu. Istilahnya nisarana ini pengentasan. Kita keluar dari suatu kondisi, makanya simbolnya apa? Bunga teratai. Muncul. Gini. Nih, bawahnya apa ini? Lumpur, segala macam. Keluarnya bagus. Butuh apa? Matahari yang bisa keluar di sini. Ini makanya itu nanti yang berikutnya yang dibicarakan di sini. Nisarana, tentang pengentasan diri. Nah, nanti tujuannya mulai jadi tadi keluar dari mana? Keluar dari samsara ini. Gitu. Nah, kalau sudah keluar ngapain caranya? Caranya hidup. Kembali lagi di sini makanya kepedulian tadi. Lalu makanya berikutnya yang dibicarakan adalah oke, saya punya kesempatan ini untuk menjadi potensi, right? Tadi bicara potensi gini, mengembangkan potensi kita yang tertinggi, supaya kita bisa nanti berguna buat sesama. Ini adalah definisi dari bodhicitta. Jadi bodhicitta ini lahirnya setelah ada nisarana ini, kamu bilang ini lahirnya bodhicitta. Dengan adanya bodhicitta kita ngumpulkan banyak berkah dengan yang lain, ternyata ada gandengannya. Setiap kali kita berbuat kebajikan, ini yang bertambah itu bukan hanya berkah kebajikan ini, tapi juga berkah daya pengetahuanmu bertambah. Yang namanya Jnana Sambara. Ini punya Sambara, Jnana Sambara. Makanya Borobudur itu disebut bumi Sambara. Itu adalah bumi pengumpulan Jnana Sambara dan punya Sambara ini. Dari mulai yang paling mudah, Pradaksina gitu. Sampai Buddha Anusmerti gitu. Buddha Anusmerti lihat ukiran-ukiran begini. Mengingat ajaran Buddha. Kira-kira bahasa Tionghoanya apa, Su? Nianfo. Yes. Jadi Borobudur itu tempat Nianfo dulu. Sambil mengingat semacam. Yes. Makanya dipajangkan di sana, sutra nggak ditulis supaya mudah untuk siapapun ya. Luar biasa pemikirannya. Jadi sayang sekali kalau Borobudur itu tidak dilihat dari segi piwulangnya malah. Karena ini kuncinya sebetulnya. Kegunaannya itu adanya di situ. Mengenai tekniknya mau itu terus bocor begini-begini, ya patut dipelajari lah. Tapi saya kira jangan sampai aspek ini hilang. Jadi berikutnya ini bodhicitta. Bodhicitta ini definisinya, tiap hari, tiap saat kita berusaha menjadi lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain. Bukan supaya bayaran kita naik, bukan supaya kita lebih sih, tapi supaya kita bisa berguna buat yang lain. Dan dengan sendirinya mungkin bayaranmu naik loh.
mengapa hubungannya dengan tadi? Setelah bodhicitta ini menjalankan, kita mengumpulkan banyak kusala mula, dibarengi dengan bertambahnya pengetahuan ini, lalu kita mulai bertanya nih, caranya kita tahu orang ini butuh ini yang dibutuhkan, caranya berpikir itu apa ya benang merah dari semua pengalaman-pengalaman ini. Terus akhirnya kesimpulannya, untuk bisa tahu, ingat kemarin kita membicarakan Medan, right? Untuk bisa tahu apa bedanya tahu tentang Medan atau tahu tentang 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini yang membuat kita bisa tahu itu kira-kira sama atau tidak. Kebisaannya loh. Ya monggo dipikir sendiri ya, tapi jawabannya ternyata kebisaannya ini sama. Kebisaannya untuk tahu gitu. Nah, sekarang mungkin Suhu juga tahu jawabannya, saya juga tahu jawabannya, bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, bahwa Medan ini seperti ini, kita juga bisa tahu, tapi apakah kebisaan Suhu dan kebisaan saya sama? Ya, jawabannya bukan bilang beda loh. Ya sama, ya beda. Ternyata ini bukan 2, juga bukan 1 sebenarnya. Bukan 2, ini istilahnya advaya. Makanya berikutnya dalam Quran ini mulai diajarkan di sini oleh Ramadisha tentang the nature of mind. Akhir-akhirnya kita harus ngerti tentang yang namanya kesadaran ini seperti apa. Karena kesadaran ini tidak berbentuk, tidak mempunyai warna, jadi ini yang nanti kita akan pelajari di teks ini. Dan teks ini itu cukup lengkap, memberikan kerangkanya, luar biasa sekali. Akhirnya kita akan bisa menemukan sebetulnya, bahwa semua kita ini potensi yang kita bicarakan tadi itu. Pada waktu kita tergugah, lalu seperti apa yang namanya penggugahan ini, terus dan aktivitasnya seperti apa, dan sebagainya, sehingga nanti bisa kita sebutkan ini sebagai aktivitas-aktivitas yang tergugah. Bahasa Tibetnya namanya Trinley. Kalau dulu kita karma, yang ini sekarang adalah aktivitas yang tergugah. Nanti dengan adanya begini, yang Andi tanyakan gitu kan, seperti apa sebetulnya kita bisa tahu mengenai, yaitu dari tindakan-tindakan dan keberadaan seperti ini. Makanya nanti akan itu nanti kata nomor 180 yang terakhir. Jadi seperti gitu. Kalau Buddha itu nanti aktivitasnya seperti apa? Ini technical sekali. Jadi di Borobudur, ini nanti juga diterangkan mengenai the nature of mind. Stupa-stupa yang di atas, yang 72. Itu untuk menerangkan apa tuh sebetulnya pemikiran itu seperti apa. Nah, dengan demikian lalu Lama Atisha itu menggarisbawahi. Misalnya, kalau misalnya Lama Atisha itu menulis slide terakhir dalam ajaran-ajaran ini 1 kalimat. Kira-kira apa ya yang beliau akan tulis untuk penutup? Kira-kira apa?
Andi kalau Andi kira-kira nulisnya apa Andi? Kalian bisa. It's beautiful. You can do it. Ini ditulis untuk ini. Kalian bisa. Sebab pencapaian penggugaan itu tidak dari terah, tidak dari darah, tidak dari kedudukan, tidak dari jin. Kita semua bisa. Ini untuk meyakinkan kita-kita ini, kurcaci-kurcaci ini, untuk menegakkan bahwa jadi jangan sombong. Mengatakan kita tahu, tapi dengan segala rendah hati bersyukur kita bisa. Bukan sombong aja, percaya diri gitu. Hidup itu tidak seperti ini. Lalu beliau itu di tengah-tengah ini selalu menerangkan, penderitaan itu tidak pernah jadi bagian dari keberadaan ini sendiri. Penderitaan itu hadir karena kondisi-kondisi ini. Keberadaan kita yang benar ya itu tidak ada penderitaannya malah. Yang 3 hal yang saya katakan pada permulaannya. Jadi ini hal yang seperti itu. Ini layoutnya. Nanti sampai seberapa jauh kita bisa membicarakan ini yang jelas nggak mungkin kita bisa membicarakan sampai selesai. Saya minta maaf dulu ini. Saya juga sudah tahu pada waktu bikin ini. Ini cuma 160 slide-nya. Pertama kali saya buat untuk prepare, tapi untuk prepare untuk juga untuk belajar. Ini slide-nya ini 240. Saya singkat 160. Tapi saya yakin yang penting kita semua sudah merasakan hal-hal yang penting di sini supaya nanti dalam hidup kita itu punya arah, punya tujuan. Jangan cuma terombang-ambing hanya yang diurut 8 hal tadi itu. In that gitu, we know gitu. Jadi suatu target di sini. Nah, kalau sudah begitu, sebetulnya malah bukan Buddhis. Ini mengenai keberadaan itu sendiri. Makanya His Holiness Dalai Lama mengatakan bahwa ya Buddha Dharma itu science sebetulnya. Untuk just science of the mind. Akhirnya nanti akan menjurus ke situ. Nah, untuk itu kita kembali sekarang. Ini sampai tahap terakhir. Jadi kalian sudah tahu urutannya kan ya. Akhirnya nanti adalah kita harus mengetahui sebetulnya kesadaran itu apa, seperti apa. Saya nanti entah sampai di situ atau tidak ya. Ini di paling belakang pun ada sebetulnya suatu pelatihan yang namanya Budidaya Budi atau dalam bahasa Tibetnya Lojong. Itu dari sini. Jangan percaya kalau ada ngomong itu dari Tibet. Ajarnya. Nah, nanti salah satu pelatihan dari Lojong ini yang disebut Samatha Parivartana. Samatha ini menyamakan, equalizing, Parivartana ini bertukar. Nah, bahasa Tibet itu punya kebiasaan seperti bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia jauh dekat, artinya apa? Kita membicarakan apa kalau kita membicarakan jauh dekat? Jarak. Kalau di Tibet bahasa Indonesia memberi dan menerima, pertukaran. Ini artinya sebetulnya. Namanya Parivartana di sini. Tapi itu dua course dan di sini disebutkan nanti Samatha Parivartana, equalizing and exchanging oneself and others. Ini loh tipe yang benar.
ajarannya itu dari bumi Nusantara ini.